Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak punya pacar, punyanya sahabat. Teman-teman, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadaniyallah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang mulia, yang arif lagi bijaksana, serta hadirin yang berbahagia, semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, marilah panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak didaku sebagai umatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Muhammad Alvin Saputra menyampaikan pesan yang sangat penting dengan judul Gaya Hidup Sehat di Era 4.0 dari Kesalahan Diri Menuju Kejayaan Negeri. Berbicara tentang era revolusi 4.0, tentu identik dengan kemudahan dan kecanggihan. Kita dianugerahi nikmat yang luar biasa. Pikiran melompat jauh ke depan, tangan dapat bersalaman meskipun berjauhan, hingga paras wajah dapat dipercantik hanya dengan filter Instagram. Namun justru akan sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan, di mana zaman ini tidak sedikit generasi muda yang menguasai ilmu teknologi. Istilahnya HP-nya dapat dilipat, rumahnya berpagar kawat, mobilnya anti karat, uangnya tak bisa dilipat, kalau haus minumnya jus alpukat. Namun justru terperosok karena salah memanfaatkan teknologi tersebut. Contohnya, mulai dari kasus penggelapan berbasis aplikasi online hingga prostitusi online, maraknya judi online, pinjaman haram, transaksi ilegal, hingga pergaulan bebas menjadi bukti nyata dari kebenaran sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Layak tianna alan nasi yamanun, la yubalil mar'u bima akhodal mala aminal halal aminal haram, rawahul Bukhari. Akan datang suatu masa di mana manusia tidak memperdulikan dari mana ia mendapatkan harta, apakah dari yang halal, apakah dari yang haram. Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah beratus-ratus tahun yang lalu menjadi bukti nyata di zaman sekarang. Modernisasi sebagai peningkatan ilmu pengetahuan kadang berjalan tak beriringan dengan iman dan takwa. Banyak orang yang menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang ia turuti hawa nafsunya. Tindakan korupsi, pembegalan, perampokan, penipuan, judi, dan riba merupakan contoh cara yang tidak halal dalam mendapatkan rezeki. Padahal gaya hidup halal atau halal lifestyle bukan sekedar stempel legalitas dalam kemasan. Akan tetapi, gaya hidup halal adalah wujud nyata ketaatan, bukti iman yang tak sebatas ucapan, melainkan hadir dalam tiap tindakan menjadi petunjuk langkah di setiap keseharian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagimu. Perhatikan dua kata halal dan baik. Sebagaimana disampaikan Syekh Imam Yusuf Al-Qadrawi dalam Qawaidah Syariah. Segala sesuatu yang menuju kepada yang haram, maka hukumnya adalah haram. Makanan dan harta yang dasarnya baik apabila didapatkan dengan cara yang haram, maka hukumnya adalah haram. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalibul halal wajibun ala kulli muslimin." Mencari yang halal hukumnya wajib bagi seluruh kaum muslim. Maka dari itu, marilah kita periksa setiap suapan dan setiap rupiah yang kita dapatkan, apakah dari yang halal, apakah dari yang haram. Karena
Rezeki yang halal adalah salah satu faktor kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan salah satu faktor terkabulnya doa kita. Lantas bagaimana kita membentengi diri kita dan mengembangkan ekonomi di era digital ini? Jawabannya adalah dengan cara menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai tulang punggung gaya hidup kita. Kesadaran meninggalkan riba melahirkan sistem perbankan dan transaksi syariah melalui akad mudharabah, murabahah, musyarakah, dan salam. Ini merupakan solusi konkret yang aman dan adil hingga terjamin kehalalannya. Imam Ibnu Katsir menegaskan dalam kitab tafsirnya, asyababu kuwatun ba'da dha'fin wa qabla dha'fin. Bahwasanya masa muda adalah masa yang paling kuat di antara dua kelemahan. Jika generasi muda Indonesia bersatu padu, membumikan hal lifestyle, maka ekonomi akan kian menguat, kesejahteraan publik akan kian meningkat, dan Indonesia akan menjadi pusat halal dunia yang hebat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Ungdur maqal wala tangdur manqal. Peribahasa, tak ada samudra yang tak berombak, tak ada tuyul yang tak botak, tak ada gading yang tak retak. Ana insan wa antum insan, al insanu mahal khata' wa nisyan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.